Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu, engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlarilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya dan semua orang yang menjamah menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini gereja mengajak kita supaya kita sering hadir ke gereja untuk mempersembahkan hidup kita. Seperti dalam bacaan pertama, Salomo bersama tua-tua datang ke Bait Allah Yerusalem untuk mempersembahkan dirinya dan mempersembahkan kurban persembahan, dan Tuhan berkenan kepada umat Israel. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita supaya kita selalu hadir dan dekat mencarinya supaya ditambahkan iman kita. Maka Yesus hadir di Genesaret dan berlabuh di situ. Banyak orang-orang datang kepadanya dan orang-orang yang sakit diusung di tilamnya dan akhirnya mendekati dan menjamah jubahnya, ia sembuh. Hari ini kita diajak supaya kita belajar untuk menambahkan iman, diundang hadir di perayaan Ekaristi untuk mendengarkan sabda dan menerima sakramen yang kita terima. Dan Yesus bersabda kepada kita semua, apa yang kita alami dan apa yang kita dengarkan memberikan kesembuhan. Maka sebelum kita menerima komuni, inilah anak domba Allah yang mengorbankan hidupnya dan menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah orang yang diundang kepadanya. Maka kita menjawab, ya Tuhan, bersabdalah saja maka akan sembuh. Pengalaman setiap hari yang kita ungkapkan supaya tumbuh iman, supaya kita tumbuh kepercayaan. Apakah kita sembuh setelah menerima sakramen itu? Memang pertama-tama yang harus disembuhkan bukan sakit kita, tapi pertama-tama adalah iman kita yang selalu ragu-ragu, pikiran kita yang seringkali kacau, dan sikap kita yang seringkali mendua. Dan kita diharapkan untuk belajar supaya kita fokus kepada Allah. Allah adalah satu-satunya juru selamat. Allah adalah satu-satunya kehidupan kita, menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Dari situlah setelah iman kita, semangat kita, pikiran kita, hanya Tuhan yang menjadi jalan kesembuhan, maka yang lain-lain akan disembuhkan. Bahkan di dalam hidup kita segala kekurangan kita akan dipenuhi dan diberikan kelimpahan. Itulah yang digambarkan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Maka dikatakan, asal menjamah jubahnya saja maka saya akan sembuh. Semoga ini semua tumbuh di dalam iman kita dan memberikan keselamatan dan kesempurnaan iman kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.